Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arman Pawarki dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dalam menulis karya tulis ilmiah perlu memahami hakikat karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Mengingat karya tulis ilmiah termasuk tulisan akademik, pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencakup beberapa hal, antara lain: 1. Harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. 2. Harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, loka, karya, dan sebagainya. 3. Harus dapat mengidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat, domisili, dan waktu penerbitan itu dilakukan. Hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. 2. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir unsur-unsur yang menyangganya. 3. Alur pikir tuangkan dalam sistematika dan notasi. 4. Karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. 5. Karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Dan 6. Karya tulis ilmiah terdiri atas serangkaian narasi, pencitraan, eksposisi, paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi atau alasan. Udah mau ke samping nih. Habis ya sudah. Selanjutnya, karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. 2. Sikap penulis dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. 3. Struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. 4. Komponen karya tulis ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, dan penutup. Daftar pustaka artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Selanjutnya, adapun tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis karya tulis ilmiah membuat dalam bentuk karya tulis ilmiah tersebut. 2. Untuk melatih kemampuan menulis. 3. Sebagai tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapatkan tugas membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. 4. Sebagai tugas akhir dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan, seperti pada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertai untuk mahasiswa S3. 5. Digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Dan bentuk karya tulis ilmiah. 1. Artikel ilmiah populer.
dinamakan ilmiah populer karena tulisan bukan untuk keperluan akademik tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak. Karena itu aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Kedua, artikel ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Ketiga, disertai atau mahasiswa S3. Disertai tulis berdasarkan penemuan atau keilmuan orisinil di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. Disertai ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang mengandung filosofi keilmuan yang tinggi. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Tesis ditulis berdasarkan pada metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan atau penelitian di laboratorium atau studi kepustakaan. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. 7. Makalah dalam tradisi akademik adalah karya ilmuwan atau mahasiswa yang sifatnya paling soft dari jenis karya tulis ilmiah lainnya. Sekalipun bobot akademik atau bahasan keilmuannya ada kalanya lebih tinggi. Misalnya makalah yang dibuat oleh ilmuwan dibanding skripsi mahasiswa. 8. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku resensi, buku atau book review yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. 9. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu subjek atau masalah dari sudut pandang penulisnya. Opini penulis berperan sentral dalam sebuah esai. 10. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau catatan suatu karya, tetapi menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya. Selanjutnya, teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis. Misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya tergantung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Teks akademik atau juga yang sering disebut
teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, perlu ditelusuri ciri-cirinya. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik perlu dijelaskan secara memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Secara umum, teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jing jing.